Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah pada kesempatan kali ini merupakan sebuah kegembiraan dan kebahagiaan bisa kembali hadir menemani para ikhwah sekalian, dan kami ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya yang mau menyempatkan waktu untuk menghadiri kajian pada saat ini. Yang asalnya Ustaz kajian spesial malam Jumat, saya juga punya kajian spesial malam Jumat ya, tapi lain ya. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kajian malam Ahad. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dari jerih payah kita untuk menghadiri majelis ilmu yang seperti ini, yang menjadi alasan, menjadi sebab untuk bagaimana bisa mengenal tentang kebenaran. Dan selangkah lagi dengan mengaplikasikan kebenaran, disitulah kita bisa menemukan keindahan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tema yang akan kita ketengahkan ini juga baru pertama kali sebenarnya, jadi dibawakan secara khusus, itu berkenaan tentang membendung fitnah syahwat. Salah satu di antara keyakinan dan prinsip dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu sifatnya sangat rentan dengan fluktuasi. Dia bisa terupgrade, bisa naik, bisa menguat, dan juga terkadang mengalami yang namanya kelemahan atau down tersebut. Yang kata Imam Syafi'i, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Seiring dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita akan naik. Tapi seiring dengan kesalahan, pelanggaran dan dosa yang kita lakoni atau kerjakan, disitulah akan bisa mengiris dan juga mengikis dari ketebalan atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita hidup, ada sebuah konsekuensi dari kehidupan ketika Allah berikan amanah untuk beribadah kepada Allah, untuk istiqomah di jalannya, untuk tetap dalam garis hidayah. Ada yang namanya ujian, ada yang namanya tantangan. Setelah kita tahu nikmat yang paling besar apa? Hidayah kan? Ketika Nabi mengatakan kepada sahabatnya, alam ajidkum dullalan fahadakumullah biyah. Bukankah dulu ketika saya datang kalian berada dalam keadaan menyimpang, dalam keadaan tersesat, bahkan wa fi dhalalim mubin, dalam penyimpangan kesesatan yang nyata. Kemudian berkat dakwahku dan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hidayah kepada kalian. Bukankah dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kepada kita untuk memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah, titian. Arti hidayah al-ilmu au ma'rifatul haq wal amalu bih. Ketika kita mampu untuk mengenal tentang kebenaran dan kemudian mengamalkan kebenaran tersebut. Tetapi ada yang namanya fitnah. Fitnah atau ujian. Yang disebut fitnah itu biasanya kalau orang Arab mengatakan fatantah, anta fatantah. Terkadang kalau orang yang lagi bikin pedang itu kan mesti dipanasi. Nah, ketika fatantah disuruh kamu sementara memfitnah pedang itu. Maksudnya apa? Dia mengikisnya sampai akhirnya hilang yang buruk-buruknya, hilang yang jelek-jeleknya, sehingga tertinggal adalah sesuatu yang mantap. Begitulah dalam kehidupan dunia. Ketika kita mendapatkan amanah untuk beribadah kepada Allah, ada yang namanya ujian, yang di situ Allah ingin lihat mana keimanan sejati dan mana keimanan yang penuh dengan kepalsuan. Dan hari ini memang kita dapatkan, kita hidup pada zaman, pada era yang memang fitnah itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan sebagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa syaitan itu ketika datang merongrong, ketika ingin menghancurkan, melaksanakan misinya, dia masuk lewat dua pintu kan. Yang pertama pintu
syubhat, yang kedua adalah pintu syahwat. Yang syubhat ini kuncinya untuk dipatahkan adalah dengan pemahaman yang benar. Kapan kita pemahaman baik tentang agama, ya tidak ekstrim dan juga tidak mengabaikan, maka disitulah kita akan bisa membendung berbagai macam yang namanya syahwat, fitnah, syubhat tersebut yang pada hari ini begitu banyak dihembuskan di tengah umat Islam. Dalam urusan keluarga, ya perempuan diajak untuk mengerdilkan perannya sebagai seorang ibu. Bahwasanya itu adalah pekerjaan orang-orang yang belakangan, bukan orang-orang yang maju. Kalau ingin pikirannya maju, maka dia mesti hurriyah. Wanita dipaksa untuk melepaskan hijab mereka dan mengatakan kita ingin yang namanya hurriyah, kita ingin yang namanya kemenangan, kita ingin yang namanya kebebasan. Maka ada buku Tahrir Al-Mar'ah, bagaimana membebaskan wanita dengan membawa narasi-narasi daripada orang-orang barat dan orang-orang yang benci terhadap agama. Ada juga dengan alasan teknologi merendahkan orang yang sholat. Ya, ada Syekh Nabil Awudi beliau pernah menceritakan beliau lepas sholat dihadang atau berhadapan sama seorang anak muda yang mukanya masih polos dan mengatakan, dari mana tadi? Dari mana kita tadi? Dari masjid melaksanakan sholat zuhur. Kemudian dia mengatakan, ila mata tusallun? Sampai kapan? Sampai kapan kau masih mengerjakan sholat? Kaget. Sampai kapan sholat tak? Apakah kamu tidak tahu hari ini an-nas qad wasalu ilal qamar. An-nas qad tatawaru bal minhum man qad wasala ilal qamar. Ada sebagian orang sekarang orang-orang sudah mengalami kemajuan yang pesat. Bahkan katanya ada di antara mereka yang sudah sampai ke bulan, menginjak bulan, sementara kamu masih sholat di permukaan bumi. Itu bahasanya. Ya, lu di mana? Sholatnya di bumi. Coba orang sekarang sudah ada sampai ke bulan, kaget dia. Tapi lihat mukanya ini muka-muka korban syubhat ini. Ya, muka-muka korban syubhat. Banyak orang bukan memang dia korban daripada syubhat. Dia perhatikan, nampaknya masih buka polos ini, bukan muka-muka hawa nafsu. Ya, tapi muka-muka polos. Ya, mungkin habis kena training ya training atau mendengarkan sesuatu sampai Syekh mengatakan kepadanya, "Oke, anak muda, sekarang dengarkan apa yang saya sampaikan." Betul. Mungkin hari ini dunia sudah begitu maju. Banyak orang yang dengan kemampuannya telah mengalami kemajuan, bahkan boleh jadi sebagaimana kamu katakan telah sampai ke bulan. Adapun kami insyaallah dengan salat ini saufa nasil ila makan a'la minal qamar wa huwal firdausul a'la. Kita insyaallah ya sekarang belum kata begini. Nah, sekarang coba kita lihat. Antal an lam tasil ila qamar. Sekarang faktanya kau juga belum sampai ke bulan. Artinya apa? Sama Ji. Kau belum sampai ke bulan wala tusolli. Parahnya tidak juga sholat. Adapun kita ini insya Allah akan sampai pada tempat yang lebih tinggi daripada sekedar bulan. Bulan lewat, yaitu Firdausul A'la dengan ibadah yang akan kita kerjakan. Tapi intinya apa sini? Ada syubhat. Ada syubhat yang senantiasa diberikan di tengah-tengah umat. Zaman sekarang dan berganti-ganti narasinya. Ya, tentang di dunia politik ada politik identitas, sementara muslim harus punya identitas. Ya kan? Identitas dalam dunia politik ada, kemudian juga dari dunia-dunia yang lainnya. Yang intinya ada bagaimana membuat orang ragu terhadap agamanya, tidak percaya diri terhadap agamanya, takut untuk mempelajari agamanya. Maka ini yang disebut dengan fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Dan ini banyak sekali. Ya, ikhwah kadang juga sebagai menjadi korban. Ya, karena kan kita butuh persaudaraan. Betul. Tapi ternyata ada pemikiran-pemikiran yang berbahaya, pemikiran-pemikiran yang merusak, pemikiran-pemikiran yang tidak tepat. Kemudian dia ambil pemikiran tersebut dan masuk pada diri mereka. Maka ini tentu cara mengatasinya dengan rajin-rajin untuk mempelajari ilmu syar'i agar kita mengerti bagaimana cara memahami dan memetakan sehingga kita bisa melawan dari beragam syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang membuat banyak anak-anak Islam yang mereka tidak semangat, tidak bergairah dan tidak punya keinginan untuk bagaimana mempelajari agama. Sementara Allah mengatakan dalam Al-Qur'an di antara ciri hidayah wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam.
Barang siapa yang Allah inginkan hidayah, bagaimana cirinya? Maka Allah akan lapangkan dadanya terhadap Islam. Tanda hidayah ketika Allah jadikan dadanya terbuka untuk menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Welcome. Mau belajar, oke, happy. Mau mendakwakan Islam, senang. Mengkaji Islam, dia tersenyum, dia penuh dengan rasa bahagia. Mengamalkan Islam, dia happy. Itu kalau hati yang dilapangkan. Tapi gara-gara orang kena syubhat, jadi sesat, ya kan? Orang syubhat jadi sesat. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Sebaliknya orang kalau dia sesat, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan hatinya terhadap Islam sempit. Lihat orang berislam panas. Ya, ada proposal pengajian enggak suka. Tapi kalau proposalnya itu dandutan, ya, proposalnya itu yang begitu-begitu aman ditandatangan. Ada enggak? Ada pihak ini kalau acaranya acara yang begitu dia welcome, bisa menggelontorkan harta 2 miliar 3 M untuk acara-acara yang mengandung maksiat sebenarnya walaupun syubhat apakah maksiat bagi atau tidak bagi dirinya kan. Tapi kalau untuk kebaikan, maka kenapa? Karena syubhat yang begitu banyak yang menerpa anak-anak muslim yang kita dapatkan membuat mereka ragu terhadap agamanya, dan itu nampak antum dapatkan di dunia hari ini. Ada isu-isu yang berkembang, lihat netizen komentarnya. Ya, ternyata banyak komentar mereka tidak berpijak kepada nilai-nilai yang beranjak dari kitab mereka. Ini fitnah syubhat. Intinya pelajari, semakin tetap belajar dan jangan kita ya berhenti. Mudah-mudahan nanti ada Ustaz ya, kembangkan sendiri, kan ada materi takwiniyah kita ya, ada materi daurah takwiniyah, apa judulnya itu? Daruriyatul ilmi fi da'wati ilallah, tentang pentingnya ilmu dalam membangun kekuatan dakwah di Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan situ, kalau kita ingin kenapa penting itu dibahas? Karena fenomenanya ada orang-orang yang mulai futur di kalangan para aktivis dakwah. Sudah tidak bersemangat lagi belajar. Mengatakan, aman ji, itu pelajaran lama saya pelajari ji itu. Ya, sehingga dia kalau ikut ta'lim udah mulai agak bergairah, tidak bersemangat. Tapi kalau disuruh sampaikan deskripsi, dia juga bingung. Apa deskripsi tentang materi ini? Dia juga tidak bisa menyampaikan, tapi dia cuma ingat judulnya. Judulnya jadi ingat. Oh, itu pernah saya pelajari. Akhirnya dia melemah di kalangan para aktivis dakwah. Ketika ilmu itu melemah, akhirnya juga dia lebih gampang untuk terkena berbagai macam ya godaan dari sisi ya syubhat. Itu berapa menit ya? Sekarang kita masuk pada apa yang kita inginkan, yang namanya fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat ke-14, "Zuyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa' wal banin wal qanatirul muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khail al musawwamati wal an'am wal harth dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Pokoknya kalau berbau fitnah-fitnah perempuan, lihat saja 14 ya. Imran 14, Tagabun 14 gitu. Di sini dikatakan bahwasanya dijadikan indah, mantap, keren, indah di hadapan manusia beragam syahwat. Baik syahwat kecenderungan yang kuat kepada perempuan, kebanggaan dengan anak-anak, kemudian harta yang melimpah, baik emas, perak dan selainnya, kuda-kuda yang cantik, peternakannya, ladang, yang demikian itu adalah bagian dari perhiasan kehidupan dunia. Tapi ingat, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada yang lebih indah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Jadi kita bicara tentang fitnah dunia, ini lebih kepada fitnah syahwat. Kenapa dikatakan dunia? Antum tahu kenapa dinamakan dunia? Dunia indah enggak? Indah. Kita pergi ke pantai, kerennya luar biasa. Ya, gedung-gedung pencakar langit indah enggak? Indah. Hotel nyaman, indah. Tidak dinafikan tentang keindahan dunia. Bukan itu maksudnya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika faktanya dunia itu indah, indah. Dunia indah, dunia itu indah. Isinya begitu mengagumkan, begitu indah. Tapi tetap dinamakan dengan dunia. Kan ada nama bahasa Arab itu dana. Dana kan rendah. Adna tafdilnya lebih rendah. Kemudian dipakai itu dunia. Dunia itu kalau ada kabir itu besar, kubro sangat besar. Jadi kalau dani rendah, dunia sangat-sangat
rendah. Apa yang rendah? Dibandingkan dengan akhirat. Dunia kalau dibandingkan dengan akhirat, maka dia adalah sesuatu yang sangat hina atau sesuatu yang sangat rendah. Tapi faktanya kita ini hidup di dunia yang Allah memerintahkan kepada kita untuk bagaimana menjadikan dunia itu sebagai jembatan, sebagai kendaraan untuk bisa menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa tidak mampu mengendalikan dunia, tidak mampu mengendalikan dunia, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, ada orang itu ketika diberikan di tangannya dia dunia, itu bahaya. Tapi ketika diberikan dunia di tangannya, ketika hatinya itu adalah akhirat dan dunia di tangannya, maka itu bagus. Yang berbahaya ketika dunia itu di hatinya, pikirannya, benaknya semua dunia di hatinya, ya sementara akhirat ya jauh dari benak dan juga ya pikirannya. Maka ini yang kita maksudkan ikhwat tentang yang namanya fitnah. Dan kalau fitnah dunia itu banyak kan? Banyak enggak? Sebagaimana disyaratkan tadi, beragam fitnah dunia. Walaupun sering orang singkat dengan apa? Harta, tahta, wanita. Ini kalau untuk versi laki-laki. Harta, tahta, dan wanita. Ini menjadi perkara-perkara yang kalau tidak bisa diantisipasi secara baik, ini bisa meluluh lantakkan dan menghancurkan kita karena fitnahnya yang begitu luar biasa. Apatah lagi di kalangan aktivis dakwah. Aktivis dakwah yang tidak punya pengalaman, sebagian hidup senang. Betul enggak? Ya. Kalau orang-orang lain itu Nabi berikan upah, kan orang yang masih diambil hatinya. Ada orang itu bahaya kalau nggak diberikan harta, imannya bisa goncang. Ada gitu. Makanya Allah Nabi ketika peristiwa perang terakhir ya, perang Tabuk itu Nabi perang apa ya? Ketika penaklukan Fatu Mekah ya, dan perang selanjutnya Nabi ternyata berikan harta itu kepada orang yang belum banyak jasanya, baru masuk Islam. Kenapa orang baru masuk Islam dikasih harta, kambing, semuanya dikasih kepada orang yang baru masuk Islam? Sementara orang-orang yang sudah berhijrah bersama dengan Nabi kodong tidak dapat apa-apa. Ya sampai para sahabat sudah memunculkan isu, oh itu Nabi Muhammad dia sudah pulang kampung, dengan berkumpul bersama dengan teman-temannya, ya, orang di kampungnya, tidak akan kembali bersama dengan kami. Sampai Nabi menangkap hal itu dan mengatakan silakan bicara. Maka berbicara orang Ansor sampai Nabi mengatakan bahwasanya mereka itulah orang-orang yang baru masuk Islam. Sementara kalian adalah orang yang saya yakini memiliki keimanan yang begitu kuat. Apakah kalian ridho? Apakah kalian rela ketika mereka itu pulang dengan membawa kambing-kambing mereka, dengan harta-harta mereka yang diberikan kepada mereka, sementara kalian pulang membawa Rasul? Demi Allah, tidaklah lembah yang dilewati oleh orang-orang Ansar, melainkan saya pun akan menyusuri lembah tersebut. Maka para sahabat khawatir Nabi tidak kembali bersama dengan mereka. Artinya apa? Ada orang-orang memang untuk urusan apa? Untuk urusan dunia harus ditutupi dia. Kalau tidak goncang. Betul enggak? Wah, kalau kurang duitnya mencopet, membeli. Ada keluarga kita kalau dia tidak punya uang, bahaya. Dia mengambil pinjaman-pinjaman yang tidak benar, ribawi dan sebagainya. Kenapa? Karena orang ini rawan. Maka perlu dijaga imannya sedikit dengan yang namanya kecukupan dari sisi harta dan dunia. Tetapi kalau orang-orang yang belum punya pengalaman tadi, ya, hidup senang, ini yang berbahaya. Makanya ketika Nabi SAW melihat Ubadah datang selepas salat subuh, ini sahabat nggak kayak biasanya. Ini normal lah. Mendengar Ubadah datang dari Bahrain membawa upeti yang begitu banyak, yang nanti rencana akan dibagi-bagikan memang. Memang ada pembagian sebenarnya, ada pembagian. Sudah diinformasikan. Langsung cepat mereka bergerak, sholat subuh langsung bergerak cepat. Maksudnya Nabi cuma tersenyum dan menganggap itu hal yang biasa, tapi tetap diarahkan. Belum mengatakan fa wallahi, demi Allah, ma akhsha alaikumul faqr. Saya tidak mengkhawatirkan kepada kalian kefakiran. Saya tidak khawatirkan kepada kalian kefakiran. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya. Yang saya khawatirkan ketika pintu-pintu dunia itu telah dilapangkan, dibukakan selebar-lebarnya di hadapan kalian, fatanafasuha kama tanafasuha.
maka akhirnya kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya, sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba untuk mengejarnya, mendapatkannya, meraihnya. Fatuhlikukum kama ahlakatkum, sehingga akhirnya dengan dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana telah hancur daripada umat-umat terdahulu. Maka masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia bukannya tidak bisa digunakan. Mantap, kita bisa berinteraksi dengan dunia, jadikan fasilitas. Tetapi kita harus gunakan ini, ya. Jadi kalau mau jadi orang kaya, mau jadi pemimpin, siap-siap nah. Belajar baik-baik. Ya, persiapan jadi orang kaya, persiapkan jadi pejabat. Mudah-mudahan bisa nih jadi apa? Lebih tinggi lagi ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan ya. Gimana bos ya? Jadi emang seperti itu ya. Artinya Nabi melihat ada orang-orang itu yang masih baru dikasih memang harta. Tapi kalau orang lama, orang-orang yang lama berjuang, yang punya kekuatan, ternyata dikhawatirkan bagi mereka itu adalah dari yang namanya dunia. Dan catatan sejarah telah menunjukkan hal itu. Di antara dunia contohnya kekuasaan. Kita tahu bahwasanya di antara situs sejarah atau peradaban terbesar yang sangat lama dalam sejarahnya ada di Andalusia. Ketika Tariq bin Ziyad, ketika Abdurrahman Ad-Dakhil, mereka datang, bahkan dengan tetesan darah para tabi'in, mereka datang untuk menaklukkan Andalusia. Dia apa? Di Spanyol sekarang. Spanyol. Ya, mereka ketika membuka negeri Andalusia, mereka menyebarkan tauhid setelah sebelumnya diliputi dengan kesyirikan. Ya, mereka menegakkan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Bahkan kehadiran kaum muslim disambut hangat juga oleh orang-orang Nasrani saat itu. Mereka Nasrani tapi merasa pemimpinnya kejam, bersikap sewenang-wenang. Bahkan di antara mereka ada yang masuk Islam, ada yang tidak, tetapi mereka welcome. Maka ada sebagai masuk Islam, maka mereka datang dan menawarkan kepada Abdurrahman Ad-Dakhil gini, orang-orang dulu itu, orang Arab atau selainnya, kalau merayakan kemenangan pakai apa? Biasanya merayakan kemenangan itu minum khamar. Ketika kaum munafik Afghanistan menang juga aksinya cukur jenggot sama minum khamar. Makanya kalau orang bola itu wahid ya, langsung goyang-goyang ya, sampai juga ya mereka ini kan. Itu kebiasaan memang orang-orang terdahulu dari kalangan jahilah, bahkan negara-negara atau bangsa-bangsa lainnya merayakan dengan bentuk seperti itu. Mereka niatnya bagus ji. Mereka pikir datang Abdurrahman Ad-Dakhil taklukkan Andalusia, maka mereka minta untuk merayakannya dengan minum khamar. Kemudian mengatakan, saya datang ke tempat ini untuk menjaga akalku, menguatkan akalku, dan bukan untuk merusak akalku. Beliau datang, dan setelah Andalusia dikuasai oleh kaum muslimin, maka 3 abad pertama adalah masa-masa yang indah. Mereka menangis bersama dalam salat malam. Ada di antara anak muda mereka ketika berperang, berjihad, melesatkan anak panah. Ada anak panahnya tidak terkena musuh, cuma 1 ji. Kemudian dia menangis karena ada anak panah yang meleset. Bukan kayak sekarang, menangis cuma urusan cinta. Ya kan? Jauh dari sana datang, ya, kemudian ya bucinnya kuadrat ya, tingkat berapa? Banyak yang ditampilkan orang-orang yang lemah, laki-laki yang lemah. Tidak, mereka menangisnya enggak begitu, menangis karena qiyamul lail. Diajak untuk tempur, kemudian karena belum cukup usia, maka mereka kembali dalam keadaan menangis. Itu orang-orang Andalusia melewati bapak-bapak mereka dengan hal yang sangat indah. Rajanya, pemimpinnya, rakyatnya, mereka saling menguatkan dalam beribadah dan menyebarkan agama. Sampai Abdurrahman Al-Andalus ini dikasih cewek, jariyah itu budak ya, masih budak ya. Silakan dipakai karena menjadi hak milik. Diberikan jariyah, beliau sudah ada yang cukup bagi beliau. Beliau mengatakan, "Inin syagaltu biha atau inin syagaltu anha bi umuril muslimin wa nasril Islam dhalamtuha." Seandainya saja lantaran saya sibuk dengan dakwah dan menyebarkan Islam dan berjihad jalan Allah, kemudian mengabaikannya, maka berarti saya telah menzalimi perempuan itu. Tapi seandainya ini syagaltu bi an umuril muslimin wal jihad fi sabilillah dhalamtu nafsi. Tapi seandainya karena sibuk mengurus perempuan ini, wanita ini, membuat saya lalai untuk berjihad jalan Allah dan menyebarkan Islam, maka berarti saya menzalimi diriku. Maka kemudian dia tolak. Padahal halal enggak? Ustaz, ditawarkan Ustaz.
ya. Halal. Beliau lihat kondisinya, sekarang fokusnya kemana? Maka beliau mengatakan dia tidak butuh tambahan kesenangan, dia berkenan tentang persoalan tersebut. Tapi kita bicara tentang tentang harta, tentang kekuasaan. Kita mendapatkan pada saat itu Andalusia setelah 3 abad pertama lewat, kemudian muncullah anak-anak putra mahkota yang pengen sekali juga jadi raja, pengen tong jadi raja. Maka Andalusia itu dipecah menjadi sekitar, saya lupa, 27. Jadi Andalusia satu tempat, kemudian dipecah menjadi 27 kerajaan. Dan masing-masing itu berlomba-lomba ingin menguatkan kerajaannya. Ya, pokoknya yang penting saya punya kekuasaan. Saya punya kekuasaan. Bahkan dia kadang cemburu dengan kekuasaan yang lainnya. Dan supaya masing-masing kuat, maka masing-masing cari backingan. Raja-raja Nasrani, mereka cari backing masing-masing. Bahkan ada ketika ada dari Raja Nasrani melancarkan serangan, melakukan agresi di salah satu wilayah di Granada. Granada sekarang ya, di Granada. Dan berhasil menghancurkan, membunuh banyak kaum muslimin di situ. Dia justru kirimkan surat menyampaikan selamat. Ia telah berhasil menaklukkan lawannya itu. Ya, ini Sulawesi Selatan namanya. Ya, jadi dia mengucapkan selamat. Kenapa? Karena telah berhasil untuk menghancurkan yang dianggap sebagai pesaingnya. Padahal negeri situ adalah orang Islam. Kita mendapatkan ada orang karena haus kekuasaan maka melakukan hal yang sewenang-wenang. Coba lihat sejarahnya, Namrud, kemudian raja-raja yang lainnya, keangkuhan mereka karena persoalan ingin menjaga kekuasaannya, haus dengan kekuasaannya. Coba lihat sekarang, banyak orang menghalalkan cara yang penting dia bisa menjadi orang yang bisa mendapatkan kekuasaan. Dan contohnya banyak, akhirnya karena haus kekuasaan mereka terjatuh pada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan diri mereka dan juga menghancurkan agamanya. Maka ini kalau kata para ulama kita dalam hadis tadi, ta'allamu tafaqahu qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum nanti jadi pemimpin. Belajar nanti kalau saya mau betul-betul jadi calon ya. Calon apa nih? Anggota dewan. Bagus, enggak apa. Tapi antum harus lihat, kalau saya anggota dewan banyak fitnahnya nih. Ya, dia mengatakan santuy, aman gitu. Tidak. Kalau Anda siap untuk berikan masalah, maka belajar baik-baik dan bagaimana menata ketika nanti terbuka-buka. Karena kan kalau sudah masuk ada proyek-proyek ya, dan sebagainya yang bagus kalau diberikan kepada kebaikan, tapi kalau tidak itu bisa menghancurkan dirinya. Ini kekuasaan ya, menjadi 01, 02 ya, dan sebagainya. Ya, minimal antum sudah 01 di buku nikah, di kartu keluarga, ya kan? Tapi maksud kita ingin jadi 01 yang memiliki wilayah tutorial, maka ini fitnahnya begitu luar biasa dan kita mendapatkan sejarahnya banyak orang hancur karena melakukan penggulingan dan banyak orang yang tumpah darahnya karena untuk mempertahankan kekuasaan. Ya, ada gejolak ya karena takut. Yaitu di Granada di Andalusia ketika ada orang menuntut haknya, masyarakat tuntut haknya karena tidak berbuat adil. Dia takut goncang kekuasaannya. Apa dilakukan? Dia minta bantuan dari negara lain untuk menghadapi gejolak yang terjadi di negerinya. Dan ini terjadi sebagaimana yang terjadi zaman sekarang. Ya takut kekuasaannya tercabut, takut runtuh, maka akhirnya dia melakukan kebijakan-kebijakan atau apa saja yang bisa memperturutkan syahwat ya politiknya atau syahwat kekuasaan. Maka yang pertama perlu untuk kita jaga. Saya nggak stressing terlalu banyak karena beberapa saya lihat ini yang mau terjun ke sana, ya belum tapi intinya belajar sebelum nanti menjadi pemimpin dan memiliki kekuasaan. Kalau tidak kita menjadi penguasa yang hanya mempertukarkan nafsu dan juga hanya memikirkan tentang perutnya, memikirkan tentang syahwatnya, bagaimana cara mengembalikannya, bagaimana cara mengembangkannya sampai dia lupa tujuan daripada penguasa apa? Adalah untuk menjaga agama. Ya kan? Karena agama tidak bisa dijaga kecuali dengan kekuatan. Benar enggak? Ada orang itu tidak bisa diselesaikan dengan ceramah. Ada. Ya enggak boleh begitu, bertakwa kepada Allah. Ada enggak? Seperti pada zaman apa dulu? Ada orang penyebar syubhat. Luar biasa syubhat. Mengandung kekufuran. Sampai dipanggil oleh khalifah, dipukul kepalanya. Ya, kepalanya agak keluar darahnya dan mengatakan, demi Allah, telah keluar darah saya bersama dengan pikiran-pikiran kotor saya.
Ya, ada yang tidak bisa, ada orang ini tidak bisa diselesaikan. Jangan begitu, jangan bikin syubhat, itu pemikiran menyimpang, munafik. Tidak bisa selesai. Memang dakwah penting, tapi ada nggak bisa. Caranya gimana? Eksekusi. Diselesaikan, tangkap, tahan. Ada yang seperti itu. Kemudian membuat kebijakan yang bisa menjaga sianatul ummah, untuk menjaga umat ini dari berbagai macam kejahatan dan juga keburukan. Itu hanya itu dengan kebijakan yang bisa dilakukan. Cukup tanda tangan. Tertutup itu tempat-tempat ini. Sebagian tempat-tempat yang amoral, asusila, bisa tidak cukup dengan tenaga, cukup dengan tanda tangan. Kalau versi zaman sekarang, maka dibutuhkan yang namanya penguasa, tapi penguasa yang bertakwa kepada Allah. Itulah kenapa sampai imam adil, imam bertakwa bisa berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah dari berbagai macam kesulitan. Naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama imam adil, karena tidak gampang jadi imam yang adil. Mudah-mudahan kalau antum jadi pemimpin, silakan. Silakan untuk menyiapkan diri dan kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fitnah apa lagi? Harta, ya. Harta ini bisa menjadi kendaraan menuju surga. Makanya ketika dalam hadis 1006 dalam Sahih Muslim, orang-orang muhajirin yang fakir itu dia merasa cemburu yang positif dari sisi harta, bukan mau harta, cuma efek harta. Jadi hartanya ngefek berkenan dengan kebaikan. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, mengadu kau dong. Zahabal dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, itu ada orang-orang kaya, mereka datang dia membawa pahala yang besar. Adapun kita yang kodong, tidak ada. Kenapa? Mereka yasumun kama nasum. Mereka puasa, kami puasa sama. Yusolun kama nusoli. Salatnya sama dengan puasa kami, sama dengan salat kami. Bedanya apa? Yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ternyata mereka bisa bersedekah dengan kelebihan yang mereka miliki. Saya tanya, donasi itu pakai doa atau pakai harta? Pakai apa? Banyak proyek-proyek yang tidak selesai kecuali dengan donasi, dengan harta. Perjuangan Islam kalau kita baca luar biasa. Luar biasa. Utsman bin Affan itu, cuma bedanya orang dulu itu nanti kapan ketahuan kayanya? Pas berinfak. Pas ada penggalangan dan tahu ternyata orang, saya kira gayanya bisa biasa, tapi ternyata cuannya banyak. Ya, karena ada juga itu gayanya kayak pebisnis besar. Ya, pokoknya mantap semua, matching A sampai bawah. Ternyata tipis di rekeningnya. Ada tuhnya begitu ya. Minimal katanya sudah ada penampilan menunjukkan harapan beda katanya. Ya, ada yang meruak. Saya punya pengalaman ya, mereka masya Allah gayanya ini. Pas di warkop kita tuh yang bayar, kita kira sudah sukses. Oh ya, biar kita bayar. Orang dulu tidak nampak dan aksesorisnya. Tapi mereka nampak ketika ada perjuangan. Dan mereka kebanyakan harta mereka, ikhwas sekalian, gampang ini susah memang. Harta mereka itu kebanyakan habis untuk dakwah, habis untuk perjuangan, bukan untuk foya-foya. Ada mentong sebagian kita, ada tuh nasumbang, tapi kalau dihitung nggak sebanding dengan makannya resto ini, kemudian pergi lagi ke pinggir pantai, pokoknya traveling kemana-mana, nggak ada bandingannya. Dulu kenikmatan kayak begitu, kalau cuma yang seperti itu teman-teman, maka tidak perlu. Makanannya sederhana juga, penampilannya juga sederhana, tapi mereka tahu harta itu bisa menambah kemuliaan ketika mereka gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang begini gampang nggak? Tidak tuh jadi, karena pernah juga jadi orang kaya, susah juga ternyata Ustaz. Maksudnya dari sisi ini, karena kita tidak punya pengalaman jadi kaya mungkin jadi ada yang tidak punya pengalaman ketika kena, ternyata dia dikendalikan berapa kira-kira yang dikeluarkan ini, banyak hitung-hitungannya. Tentu namanya infak harus diperhitungkan, karena idza anfaqu lam yusrifu walam yakturu. Infak itu jangan berlebihan, jangan juga terlalu sedikit. Coba ini terlalu sedikit, banyak terlalu sedikit, betul. Yang penting ikhlas, tapi jantung ikhlas tak selalu 1.000, 5.000 ikhlas tak tinggi-tinggi sedikit ikhlas tak lah 1 juta 2 digit, 3 digit, 4 digit. Memang berat ikhwah, berat, tidak segampang yang kita pikirkan, Virgo. Tidak segampang yang kita pikirkan, Virgo tidak segampang yang kita
kita bayangkan. Makanya kalau ada harta kita pikir kalau harta, oh bagaimana caranya. Ingat, saya ini mau banyak harta. Namanya harta saya perlu pengembangan bisnis. Namanya bisnis perlu dengan orang luar, betul enggak? Kalau orang luar itu perlu orang luar, tapi jangan sampai lupakan sesuatu yang bisa membuat antum terjaga keimanannya. Intinya apa? Tetap dekat sama ikhwah. Wajah mengatakan, muka-muka begini tidak bisa bikin maju. Wajah-wajah, ya Allah Rabbi ya. Paling bicaranya tentang itu terus, apa namanya, kajian, dirosah dan sebagainya. Kalau itu mantap. Sampai akhirnya ya ada orang itu belum dapat dunia sudah tinggalkan akhiratnya. Di sana itu ada orang itu dapat dunia baru tinggalkan itu yang berbau akhirat. Ini terbalik. Baru berusaha dapatkan racik-raciknya dunia. Ternyata dia sudah tinggalkan itu, kajian sudah tidak ada, sudah bolos untuk di Tarbawi, ya sudah kegiatan dakwah dia tidak bergairah dan bersemangat. Tentu pasti ada diatur karena berkenaan tentang hak. Saya mengerti kehidupan itu keras, betul enggak? Keras memang kehidupan, ya keras kehidupan. Jadi memang ada namanya tanggung jawab kepada keluarga. Bahkan itu paling bagus, ya dinar anfaqta ala ahlik. Yang paling tinggi nilainya 1 dinar yang kamu infakkan untuk anggota keluargamu. Itu paling bagus dibandingkan dengan infak-infak yang lainnya. Tapi kan Allah katakan dalam Al-Quran, tidak semua untuk istri, betul enggak? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadalla ba'dhum 'ala ba'd wa anfaqu min amwalihim. Tidak semua untuk istri. Ini amplopnya istri semua. Ya, maksudnya bukan berarti kalau amplop tapi lain banyak silakan ya. Maksud kami tidak semua diberikan untuk keluarga. Mana mau makan di mana lagi? Ya. Itu bahasa mereka. Makan di mana? Bukan makan apa? Tapi makan di mana? Bahkan ada orang itu bukan lupa karena sibuk lupa makan, lupa kalau sudah makan. Ya, saya pernah juga begitu ya. Ya, intinya di sini, maksud kami di sini fitnah harta itu begitu luar biasa karena ada kenyamanan, ada rasa senang dan sulit untuk ditinggalkan. Ya, ketika cuan, makanya katakan wal qanatir ya, muqantara. Kalau hartanya banyak, wa inna li hubbil khairi la sadid. Dan manusia tadinya suka kalau banyak, kalau harta banyak. Ya, orang itu suka harta kalau apa? Banyak. Kalau sudah harta banyak, maka silau matanya. Ya sudah berpikir macam-macam. Karena banyak harta, banyak yang dipikirkan. Sudah ada saya lihat ini rekening tak, ternyata sudah MMD. Ternyata bisnis tak di luar, alhamdulillah sudah menjanjikan. Ya. Kayaknya kurang cocok kita tinggal lagi di sini. Rumahnya lumayan lah, tipenya 40, 50, 60-an. Kayaknya kita sudah cocok. Tinggal ada land-landnya. Ya, kalau di Makassar Citra Land lah, toh. Dan sebagainya. Padahal kan kita nafkah sesuai dengan kebutuhan. Ke orang kaya sandarnya berapa? Ya, orang yang menengah berapa? Orang fakir berapa? Tapi ada sebagian digunakan untuk perjuangan di dalam agama. Maka berkaca baik-baik. Ya, saya tipenya. Silakan kerja keras. Ya, karena banyak persoalan tidak selesai dengan harta. Ya, menyantuni anak yatim, menyantuni para janda yang lemah. Penting nggak? 53 dalam Sahih Bukhari. Antum jangan pikiran ke tempat lain. Ya, penting nggak? Penting karena perempuan itu dia tidak wajib untuk mereka mencari nafkah dan tidak semua perempuan mampu untuk melakukannya. Dan perempuan itu mengikuti perasaan. Kapan tidak di backup, ya tidak dipenuhi kebutuhan mereka, bahaya enggak? Bahaya, dia bisa tawarkan dirinya. Ya, dia anak-anaknya kelaparan, anaknya kehausan, maka akhirnya dia memilih jalan pintas. Maka agar terjaga itu, kenapa agama itu berusaha untuk memberikan santunan kepada orang-orang yang lemah, orang miskin, supaya mereka tidak berpikir yang jahat, ya, tidak timbul kecemburuan sampai akhirnya mereka melakukan hal yang buruk-buruk. Dan saya ingin sampaikan juga ya tentang harta ini, ikhwah. Kita ini cuma cukup berikhtiar. Kalau sering kita sampaikan, yang namanya strategi dalam bisnis itu bisa di-copy, tapi rezeki tidak bisa dipasti. Antum paham ya? Tujuan tak berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan cuan, menghasilkan cuan, mendapatkan pendapatan. Itulah sah-sah saja. Tetapi nanti Allah itu yang apa? Yang melapangkan rezeki dan juga qudra alaih, yang menyempitkan. Maka dalam Al-Quran kan dikatakan, nahnu qasamna ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang telah membagi-bagi rezekinya manusia. Wa rafa'na bagaimana ini? Wa rafa'na fauqahum wa rafa'na, dan kami angkat
ba'dhum, ya sebagian di antara mereka fauq, di atas sebagian derajatnya. Artinya apa? Ada orang kuat, ada orang lemah, ada orang kaya, ada orang fakir. Tujuannya apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dun sukhriyah, agar masing-masing mereka bisa saling membantu. Saya tanya, antum kontraktor ya? Ke kontraktor ada dua, ada yang suka membangun, ada yang ngontrak terus. Itu beda ya. Ya. Bisa nggak jadi pemborong kontraktor kalau tidak ada bana, tidak ada nggak ada tukang batu? Bisa nggak? Antum punya restoran besar, bisa nggak jalan restoran kalau ada orang yang makin rendah ke bawah? Antum menyampaikan produk kalau tidak ada orang yang jadi kurir, yang sebagian antara mereka ada yang penghasilannya di bawah, bisa nggak jalan roda ekonomi? Antum punya perusahaan, ada bagian-bagiannya kan? Ada jadi OB, ada jadi macam-macam dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk saling membantu sebagian di antara kalian. Silakan bercita-cita tinggi, berusaha untuk mengejar, memperbaiki kehidupan, sah, itu sah saja. Tapi muslim itu kedapat rezeki, dia bersyukur, gunakan sebaik-baiknya dalam ketaatan. Tapi kalau seandainya saja Allah masih sempitkan dirinya, rezekinya masih pas-pasan, maka bersabar. Mudah-mudahan itu jalan untuk saat ini bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang kalau sudah dapat jabatan, dapat harta, ini kalau tidak punya keimanan bahaya. Maka kalau katakan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa adadah. Bahaya itu orang yang suka mengumpat, melecehkan orang. Kenapa? Yang kebiasaannya mengumpulkan harta, menghitung aset. Apa sih yang salah ngitung aset? Apa kaitannya suka ngitung aset sama meremehkan? Karena kalau ada orang punya kelebihan dari sisi harta, tetapi dia tidak punya iman, maka dia cenderung meremehkan. Betul enggak? Kalau Anda paling miskin, apa Anda banggakan? Sisi harta. Dia paling tampan, maka dia gampang. Ya, perempuan kalau cantik, begitu. Coba kita lihat sekarang 3 orang. Ini sebelum pemakaian. Ini setelah pemakaian, karena glowing cantik ya. Ini setelah pemakaian. Ini sebelum pemakaian. Ini karena jelek, ini setelah pemakaian. Ya, contohnya, walaupun bercanda, tapi dia punya kelebihan. Kalau kecantikannya, ketampanannya. Tapi ingat, kalau sudah jelek di hadapan Allah, kalau sudah jelek di hadapan manusia, jangan juga jelek di hadapan Allah. Karena ketakwaan di hadapan Allah lebih utama daripada ketampanan. Jadi ini ketampanan, kecantikan, ada juga harta. Karena kalau harta banyak, kemudian Anda tidak dekat dengan ilmu, cenderung meremehkan. Kudong, susahnya itu hidupnya orang. Ya, tidak seperti itu. Belum tentu dia tidak bahagia. Antum lihat Ibrahim Adham, dia ambil kisrah, itu roti kering ya. Cara makannya, masukkan dulu celup di sungai. Dia ambil, kemudian dia masukkan di mulutnya. Setelah dia makan, langsung mengatakan, "Lau alimal muluk wa abna'ul luqma alayya mina." Seandainya saja para raja dan anak-anak raja, putra mahkota mengetahui kebahagiaan yang saya rasakan, maka niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Kalau bisa kan tidak mungkin kebagian direnggut dengan pedang mereka. Raja itu kalau perempuan cantik, diambil orang punya istri. Hartanya orang bisa dirampas. Seandainya mereka mampu merampas dengan pedang-pedang mereka, maka mereka mampu untuk melakukan. Jadi jangan terlalu percaya diri. Itu percaya diri. Dia mengatakan antum ini belum tentu Anda banyak uangnya, Anda yang paling bahagia. Paling senang mungkin. Beda antara senang sama bahagia. Kalau orang yang bahagia, yang senang, kapan dia dipisahkan, langsung lagi hatinya itu gelap gulita. Pekan ini tidak bisa rihlah, jalan-jalan, tidak bisa. Saya pekan lalu juga sempat ngajak keluarga tuh jalan-jalan ya. Insyaallah akhir pekan kita rihlah, jalan-jalan. Kemana? Ke langit. Untuk apa? Sekedar menyampaikan kalau ternyata di sana ada lebih indah daripada bintang. Ya. Itu lain ceritanya. Kenapa ke sana? Ya, tapi intinya di sini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati. Yang kedua tentang harta. Intinya jadikan harta itu di tangan tak dan bukan di hatinya. Sebenarnya kata Ibnu Qayyim, agar nanti kita tidak mencintai itu harta sehingga gampang untuk kita bagi-bagikan dan jadikan harta sebagai jalan untuk melapangkan orang. Ya, untuk bagaimana mengatasi berbagai macam kesenjangan dan juga problem dalam kehidupan yang banyak hanya bisa diselesaikan dengan
dengan harta. Ibadah, mau umroh sama Ustaz Yamin, ya, yang gangga ini, tapi tidak cukup dengan senyuman. Amin, enggak cukup. Bagaimana cara mendaftarkan itu? DP-nya senyuman Ustaz ya? Enggak ya? Tidak, DP-nya. Ya bila senyuman tak akreditasi A, tapi kalau tidak ada ini tak bisa. Makanya kita ingin mengunjungi Ka'bah, kita ingin melaksanakan ibadah haji, banyak ibadah yang tidak bisa dapatkan kecuali dengan harta. Tapi intinya jangan sampai menjadi fitnah. Terakhir aja deh, karena waktu sangat terbatas. Jam berapa nih? Mati juga. Yang terakhir adalah fitnah tentang wanita. Dan ternyata fitnah ini paling banyak memberikan korban. Hadatsana Adam, hadatsana Syu'ban, Sulaiman at-Taimi, qala sami'tu Abu Sufyan al-Hindi, Usamah bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijal minan nisa." Intinya di sini tidak ada fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki umumnya melainkan fitnah wanita. Sahih Bukhari nomor 5096. Dan ternyata banyak menelan korban. Dulu antum pernah dengar kisah yang disebutkan pada halaman 193 dalam kitab At-Tadhkirahnya Imam Al-Qurtubi, ada bab beliau sebutkan orang yang mati sul khotimah dan sesungguhnya amalan itu dinilai belakangannya. Ada seorang disekisahkan di situ, termasuk dalam kitab Dzamul Hawa'nya Ibnu Jauzi. Ada seorang yang dia itu track recordnya bagus. Katanya apa? Alai Abu Bahal ibadah. Dia orang yang dulu rajin beribadah, dekat dengan Allah, nampak pancaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sampai akhirnya dia terkena dengan virus cinta. Pas dia lihat, itu Ibnu Jauzi sebutkan apa? Man mata bisawabil ishq. Orang yang mati kafir lantaran cinta. Itu banyak. Disebutkan kisah-kisah orang yang mati kufur lantaran memperjuangkan cintanya. Termasuk ini kisah Muadzin. Muadzin Pak, 40 tahun azan. Artinya umurnya berapa? Bukan lagi umur ini pengantin baru, bukan umur tadi yang pandangan hidup. Bukan. Tapi sudah cukup lama melakukan kehidupan. Azannya 40 tahun. Tuh enggak Ustaz? Mungkin 50-60 tahun ya kalau begitu usianya. Dia mau apa? Mau pergi azan. Kayak kita mau pergi ceramah. Mau pergi ceramah nih. Dia mau pergi azan, tiba-tiba matanya terbentur dengan sosok wanita. Ada perempuan pas dilihat langsung kena begini. Tidak jadi azan. Masuk di pikirannya, masuk di hatinya. Intinya kamu langsung dia datangi itu perempuan. Uriduk. Lah, bilang, bukan anta muslim wa ana nasraniyah. Kamu itu muslim sementara saya ini nasraniyah dan tidak mungkin bapakku mengizinkan saya menikah denganmu. Langsung mengatakan atau nasar. Langsung ditawarkan, saya bersedia masuk agama Nasrani. Langsung tidak pikir panjang. Mata begini kan? Atau nasar. Saya siap masuk Nasrani. Oh kalau begitu ada peluang. Sambil nunggu persetujuan bapaknya. Dan sebagian orang mengatakan dia sudah nikahkan. Dikasih khamar. Sebagai bukti kalau dia mantap dengan kenasraniannya. Dikasih khamar, dia minum. Dikasih babi. Kemudian dia makan. Ya, karena tidak punya pengalaman minum khamar. Saya kira berpengalaman tetap mabuk ya. Jadi dia tapi belum terlalu jago ya. Jadi ketika minum khamar akhirnya kemudian dia mati tinggi ya, dia jatuh mati. Bapaknya datang dan menceritakan hal tersebut, maka bapaknya lemparkan ke tempat yang lainnya dan ketika kaum muslimin lihat dengar apa yang dilakukan, tidak boleh sebenarnya tapi mereka dengarkan tersiar kabarnya, maka jenazahnya dilemparkan di tempat sampah. Akhir kehidupan daripada orang yang azinnya selama 40 tahun. Jadi jangan antum anggap itu gampang. Tenang bos, ya ada tempat bergelantungannya bidadari, ya jangan antum pede. Saya itu sudah sering lihat ya ada penampilan betul, tapi masalah itu tidak bisa. Bahkan pernah ada orang tuh intermezzo betul ya, dia ketika melakukan dengan berhubungan sama perempuan orang luar negeri, yang negeri Islami, dia harta bisa orang kaya semua, jadi nggak terlalu gampang kalau harta nggak terlalu silau. Ya kecuali kalau umur sekarang funduk 100 naik 500. Ya orang-orang apa? Orang Kazakhstan tawarkan 500. Ya jelas silau matanya orang Arab gitu kan, ya. Tapi kalau yang biasa-biasa enggak ji. Tiba-tiba saja ya, ketika dia melakukan hal yang tidak senonoh dengan perempuan di hotel ya. Setelah selesai kemudian perempuan kaget, masih sholat ya. Langsung mengatakan setelah seperti ini kok sholat ya. Dia pakai bahasa Indonesia.
Dia mengatakan iya, karena dia mengatakan bahwasanya az-zina kabirah wa tarku shalah kufrun. Antum paham? Zina itu dosa besar. Kalau tinggalkan salat itu kufur. Ya, yang penting belum kufur. Ya, ditanamkan itu tentang seperti itu. Hati-hati. Jadi dia mati karena kekufuran. Ingat kisah ahli ibadah dalam kitab tafsir itu? Ahli ibadah yang ratusan tahun beribadah kepada Allah, ujungnya mati dipenggal dan menyembah kepada setan, sujud kepada setan, meskipun cuma satu kali, tapi itu akhir kehidupannya. Gara-gara apa? Gara-gara perempuan. Mengatakan, kalau kisahnya kan, daripada repot tuh perempuan, biar misalnya taruh di luarnya. Siapa tuh perempuan itu merasa kesepian, gak ada teman bicara, dia tes coba tanya kabarnya. Akhirnya terjatuhlah pada perzinahan. Bingung karena berzina, apa caranya? Gimana caranya menutupi keburukannya? Dibunuh. Ya, sampai ujungnya pokoknya ketahuan. Jadi hati-hati. Ya, dan ini bukan terjadi hanya jomblo saja, tapi juga yang sudah menikah. Saya lihat wajah-wajahnya. Oh iya. Ya, jadi kalau ada ditinggalkan ditinggalkan itu yang fitnahnya luar biasa. Fitnahnya sangat luar biasa, yang kata Ibnu Taimiyah, rasa suka di luar ikatan pernikahan tidak ada mengetahui racunnya atau bahayanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dia pertama bisa merusak agama seseorang, tidak bisa khusyuk beribadah. Allahu Akbar. Kalau mau foto, kalau mau apa, kalau makan bukan baca basmalah, kirim foto. Edisi sebelum basmalah. Kalau sudah selesai makan, edisi hamdalah. Saya baca kok. Basmalah hamdalah kepada perempuan yang bukan mahramnya. Perempuan juga kalau dia sudah perempuan masih jomblo, kalau dia sudah rasakan itu, langsung membuat apa? Syahwat zina atau yang semisal dengannya itu membuat otak itu nggak berfungsi. Ya, maka kita dapatkan kalau kisah-kisahnya ada perempuan sudah dikasih begitu, kok maunya perempuan? Iya, mau ketika sudah merasakan seperti masuk di sini. Ya, di pikirannya, dan itu begitu indah sehingga tidak mengingat hal yang lainnya. Maka antum ingat baik-baik apa yang saya sampaikan tadi siang. Apa itu? Idza qama dzakar rajul dhahaba sulus aqli. Kalau sudah berdiri tegak ini, maka dikhawatirkan akan hilang 2/3 akal sehatnya. Wa dhahaba sulus dini, dikhawatirkan bisa hilang 1/3 agamanya. 1/3 agamanya. Maka jangan main api, bisa merusak agama kata beliau, bisa merusak kehormatannya, terjatuh pada perzinahan, bisa juga merusak akal sehatnya, bisa juga sampai merusak tubuhnya, seperti kisah Qais Majnun dan Laila. Dia cium semua itu, dia cium tembok dicium, tembok rumah. Orang bilang, gila Ki, gila. Dia mengatakan, saya tidak gila. Kenapa saya cium? Karena dulu di sini ada perempuan yang sangat saya idam-idamkan. Ya, cocok mi gila. Ya. Nah, jadi saya punya pengalaman baca yang kayak begitu. Entah sudah menikah atau tidak menikah. Ya, entah dia suka sama janda, perawan, atau bahkan kepada istrinya orang. Ini saya banyak mendapatkan kasus-kasus yang seperti ini. Kenapa? Karena dia fitnah syah. Memang nyaman. Ini kalau dikirim chat kayak kita perasaan itu nyaman. Ya, sangat menyejukkan. Kata-katanya begitu perhatian. Dia begitu peduli. Ternyata ujung-ujungnya PPKM Tonji pernah peduli kemudian menyingkir. Ya. Dia hanya memberikan kepadamu ketikan dan bukan perasaannya, sayangnya. Kau terlalu percaya, sementara dia hanya bercanda. Nah itu kan kalau itu anak-anak muda ya. Ya, ternyata yang pelakunya juga laki-laki. Ya, lagi ada perempuan saya baca tulis itu. Aku telah berharap dengan segenap rasa dan harapan, tapi harapanku dikubur paksa oleh seseorang yang namanya telah terukir dalam ruang hati. Ya, sakit di jiwa, sempit di raga, seakan telah menjadi teman setiaku. Aku itu ya, coba itu. Ya, pelakunya ya sudah punya 01. Ya, yang 02-nya masih halu dalam proses muhawalah. Ya, silahkan itu antum ada kebutuhan, pertama perempuan silahkan, tetapi ingat caranya benar, caranya bertanggung jawab. Jadi jangan main api. Intinya kata beliau, sabar Ki. Kalau memang tertarik, sabar. Kalau jangan sampaikan dan tetap menjaga kehormatan. Itu yang paling penting untuk kita lakukan. Dan fitnah perempuan ini sangat sadis, luar biasa ya. Dia indah tetapi bisa menjadi korban.
Maka caranya gimana untuk kita selamat? Kesimpulannya, pertama, banyak berteman dengan orang-orang soleh, karena kata para ulama kita, istaqsim bisdaqal mu'minin fa inna lahum syafa'a yaumil qiyamah. Kata Hasan al-Basri, perbanyak besti-besti, teman-teman yang beriman, karena mereka akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Dia akan bantu, ya tidak boleh begitu, ya sabar ya tahan. Itu pertama. Kedua, jauhkan diri kita daripada potensi-potensi syahwat. Yang kata Ibnu Qayyim pada kitab Dakwah Hawan 350, semuanya itu bermula dari mana? Mata. Jadi an-nazar, pandangan mata yang lihat itu adalah aslu amatil hawadits allati tusibul insan. Itu awal mula yang musibah yang menimpa manusia. Karena pertama dilihat, pas dilihat menghadirkan bersitan. Boleh juga. Itu masih bersitan. Dipikirkan, kemudian dibayangkan, kemudian muncul keinginan menjadi syahwat. Kalau syahwatnya sudah kuat, jadi apa? La budda an yaqa minal fil malam yamna'hu man, kata beliau. Pasti akan terjadi selama tidak ada halangan. Makanya hati-hati ya dengan hal-hal yang seperti ini. Caranya jaga pandangan ya. Komunikasi juga jaga baik-baik ya. Perempuan diajarkan jangan sampai komunikasinya memancing-mancing ya. Bisa menggetar-getarkan, bisa menghidupkan. Jadi perlu dijaga. Kemudian juga berdoa. Apa doanya? Ada riwayat tentang hal ini kalau dibicarakan oleh para ulama kita. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari nifaq, wa farji minaz zina, dan kemaluanku dari zina, wa lisani minal kadhib, mulutku dari dusta. Ini biasanya kalau sudah jadi pejabat suka bohong ya. Wa lisani minal kadhib, dan lisan dari dusta. Ada juga kalau sudah punya kedua suka bohong, katanya. Kalau sudah punya 02 suka bohong itu juga, ya. Ada ikut menikah. Ya cuma itu konsekuensinya kalau nikah diam-diam, sering bohong. Ya. Pertama berat, lama-lama asik juga, gitu kan? Jadi yang berikutnya walisani minal kadhib, lisan dari dusta. Wa aini minal khiyanah, dan mata yang berkhianat. Fa innaka ta'lamu khaynatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Sabi Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat tersebut, ya'lamu khaynatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ada tentang laki-laki yang menampakkan kesolehannya, kayak begini modelnya. Dia duduk begini, ketika dia bersama dengan satu rumah, ada perempuan yang cantik bersama dengan saudara-saudaranya, atau ada perempuan, ketika saudaranya atau perempuannya memantau, dia tundukkan pandangan. Tapi kalau mereka sudah beralih, maka dia lirik. Ya pas aku bening juga nih, turut lagi. Ya, jadi tetap pas akhwatnya lihat, lihat, subhanallah, betul-betul menjaga pandangannya. Ya, kok belum tahu. Ya, jadi maksud kita, yang berat lah. Saya dulu punya Facebook dulu, mungkin bukan kabel jamin ya. Facebook yang pertama sebelum tumbang itu, tumbangnya bulan Januari itu, karena fitnah ISIS, bukan istri dan suami. Ya, tapi ya ada Ambel, kemudian diposting tentang ISIS, ujung-ujungnya tumbang. Ujungnya tumbang itu, memang tidak ada perempuan. Perempuan cuma 3, mama, mertua ada tapi tidak pernah pakai, ada tante, yang non mahram cuma ipar 1. Tapi ternyata berapa tahun kemudian muncul juga yang lain-lain itu, Ustaz, yang soleh das itu. Apa tuh, Reels ya? Reels apa? Reels ya? Reels itu muncul yang bukan teman, muncul. Ya. Entah yang ada yang akhwat, ada yang bukan ya. Yang matanya terputar-putar itu semua, tangannya berlenggak-lenggok. Kalau iman lagi mantap, bagaimana? Racun. Tapi kalau lagi down, apa ya? Memang berat loh, waduh. Ya Allah, iman kayak kita kayak biasa baca itu memang berat yang seperti itu. Makanya setidaknya kita tahu bahwasanya kata Syekh Utsaimin bahwasanya an-nazar sahmun min sam iblis. Ar-rajul, seseorang al-insan idza atlaqa an-nazar ila nisa la budda an yaqa fil bala. Seorang laki-laki kalau suka terbiasa melihat perempuan, la budda an yaqa fil bala. Dikhawatirkan dia akan terjatuh pada petaka. Fa inna an-nazar sahmun masmun min sima iblis. Karena pandangan mata yang liar, dia merupakan anak panah beracun yang dilepaskan dari busur panah setan. Ya, jangan percaya diri, akhi. Orang kuat saya ini, tenang, belum dapat. Ada pas ini biasa. Nanti pas dapat yang ini, walaupun jilbabnya pendek, tapi menjanjikan masa depan. Wih, kan saya pernah baca, baik-baik ini kayaknya tidak suka marah-marah seperti di rumah, umpamanya kan.
Oh ini tinggal diberikan sentuhan sedikit saja. Ya, ternyata pas ini jadi singa betina ya. Jadi hati-hati ya, jadi jaga pandangan ta, atur komunikasi. Kita mengerti ada ruang-ruang yang kita harus terbuka. Saya mengerti. Ada, tapi berikan pada diri ini adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dan tetap sebisa mungkin untuk bisa menjaga komunikasi yang tidak penting, maka jangan lakukan. Karena banyak kejadian kan cuma sederhana. Sama-sama jadi panitia walimahan. Yang jomblo ada nggak sini? Banyak. Iya, antum dengarkan saya punya ceramah ya. Ya pokoknya kalau siap eksekusi. Tapi kalau tidak, maka jangan bikin janji-janji. Jangan, itu namanya romantisme yang palsu. Ya, hati-hati. Saya kasihan ini sebenarnya jomblo. Ya, karena ketika seorang jomblo tersenyum, hanya dia yang paling tahu persis. Apakah senyum itu karena bahagia ataukah ia sementara tersenyum di atas seluruh kesedihan dan kegalauan. Kan gitu. Jadi tolong dibantu itu. Berat kata saya Utsaimin tadi dikatakan sebab ada musykilat uzubah. Laula inda min iman billah la dhahaba yatasaddal fahisha. Kamu dapatkan hari ini banyak di antara para jomblo yang merasakan kesulitan untuk mengendalikan syahwatnya. Seandainya saya bukan karena iman kepada Allah, ikut kajian, dekat sama orang soleh, bertahan, maka apa? Maka dia akan mencari jalan untuk melakukan kemaksiatan. Saya pernah dulu kuliah ya di luar ya. Oh, live ya? Biar nanti ini saya dihapus ya. Saya sudah nikah, ya. Kemudian lagi sementara ini tuh antum saya, ya. Terpaksa ini ya. Untuk bilang baik. Jadi tidak apa-apa jika cuma direkam di. Oh, semua habis saya mau tutup juga ya.